Kita sudah sering dengar ya, banyak orang-orang ngatain kalau SDM kita rendah, IQ di bawah rata-rata. Apa benar serendah itu? Oke, kita akan kupas tuntas di video ini. Penyebab IQ orang Indonesia rendah dari berbagai faktor. Tapi sebelumnya, like dan subscribe dulu, bre. Let's go! Intelligent Question atau sering disebut IQ adalah alat untuk menilai kecerdasan seseorang. Kecerdasan ini terbentuk melalui proses belajar dari pengalaman hidup. IQ mencerminkan kemampuan individu dalam berpikir, mengingat, memahami, mengevaluasi, mengolah informasi, menguasai lingkungan, dan bertindak secara terarah. Biasanya, IQ berkaitan erat dengan intelektualitas, logika, kemampuan analisis, pemecahan masalah matematis, dan strategi. Konsep IQ itu mulai ada di akhir abad ke-19, sekitar tahun 1890-an. Pertama kali dipikirin sama Francis Galton, sepupunya Charles Darwin, yang kita kenal sebagai Bapak Evolusi. Nah, Galton ini ngambil ide dari teori Darwin soal survival of the fittest, alias gimana orang bisa bertahan hidup karena punya keunggulan tertentu yang diturunin dari orang tua mereka. Galton ini bikin tes buat mengukur kecerdasan manusia dari seberapa cepat dan gesit otot-otot mereka bereaksi. Terus di awal abad ke-20, Alfred Binet, seorang psikolog dari Prancis, kembangin alat ukur kecerdasan yang sekarang banyak dipakai orang. Lalu di tahun 1983, ada lagi yang lanjutin penelitian ini. Namanya Howard Gardner dari Harvard. Dia bilang kecerdasan itu nggak cuma satu jenis atau umum gitu aja. Menurut Gardner, kecerdasan terdiri dari beberapa kemampuan spesifik yang berbeda-beda. Semua ini adalah fungsi dari berbagai bagian otak yang terpisah dan hasil evolusi manusia selama jutaan tahun. Jadi intinya kecerdasan itu luas dan nggak bisa diukur cuma dari satu sisi saja. Seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai ngeh sama pentingnya kecerdasan dan gimana cara ngukurnya. Banyak psikolog yang mulai terjun buat meneliti dan bikin berbagai teori soal kecerdasan ini. Karena itu muncul deh berbagai pendapat yang berbeda-beda dan masing-masing punya bukti yang mereka anggap kuat banget. Ada yang bilang kalau kecerdasan itu satu konsep saja yang dikenal dengan faktor G atau General Intelligence. Jadi menurut mereka semua kemampuan kita berasal dari sumber kecerdasan umum ini. Tapi ada juga yang bilang kalau kecerdasan itu sebenarnya terbagi jadi dua jenis, yaitu kecerdasan fluid dan crystallized. Kecerdasan fluid itu kayak kemampuan kita buat mikir logis dan kreatif dalam situasi baru. Sementara kecerdasan crystallized itu lebih ke pengetahuan dan keterampilan yang kita dapat dari pengalaman dan pendidikan. Karena perbedaan pandangan ini, sepanjang abad ke-20, tes-tes kecerdasan yang dibuat juga beragam dan ngikutin teori-teori tersebut. Nah, salah satu faktor lain yang dianggap punya pengaruh besar dalam membentuk kecerdasan kita adalah faktor genetik. Ini juga yang dulu dibilang sama Francis Galton. Jadi, umumnya tingkat IQ kita nggak beda jauh dari waktu kecil sampai dewasa. Tapi bukan berarti genetik jadi penentu satu-satunya ya. Ada banyak hal lain yang bisa mempengaruhi kecerdasan kita. Misalnya lingkungan tempat kita tumbuh dan berkembang, serta ilmu pengetahuan yang kita dapat selama proses belajar di sekolah atau di tempat lain. Jadi meskipun genetik berperan penting, faktor-faktor lain kayak lingkungan dan pendidikan juga nggak kalah penting dalam membentuk kecerdasan kita. Nah, jadi menurut laporan dari World Population Review tahun 2023, skor IQ rata-rata orang Indonesia sekitar 78,49. Kalau dilihat dari peringkat global, kita ada di posisi ke-126 dari total 199 negara yang dihitung. Jadi bisa dibilang posisinya agak rendah ya, terutama kalau dibandingin sama tetangga-tetangga di Asia Tenggara kita. Nah, yang menariknya, skor IQ kita sama dengan Timur Leste. Mereka juga punya skor IQ yang sama persis dengan kita, yaitu 78,49. Sementara itu, Singapura, negara tetangga kita,
yang satu-satunya punya skor IQ paling tinggi di Asia Tenggara, bahkan masuk peringkat ketiga secara global dengan skor 105,89. Menurut penelitian, sebagian besar orang di dunia punya skor IQ antara 85 hingga 115. Ya, jadi pernyataan itu benar ya. Emang skor IQ kita di bawah rata-rata. Jadi, secara keseluruhan, sekitar 98% orang mempunyai skor di bawah 130. Dan hanya 2% dari total populasi di dunia yang memiliki skor di atas 30. Skor IQ ini bisa jadi gambaran tentang kualitas pendidikan dan sumber daya di suatu wilayah. Jadi, dari hasil analisis World Population Review 2023, rendahnya skor IQ di Indonesia bisa jadi pertanda adanya hambatan dalam pengembangan pendidikan di sini. Ini bisa dipengaruhi sama berbagai faktor, dan berikut ini faktor penyebab IQ rendah di Indonesia. Yang pertama, sistem pendidikan yang seringkali dipandang sebagai sesuatu yang terlalu kaku dan monoton. Ini bisa jadi penyebab IQ kita seringkali rendah. Bayangin aja, sejak dulu kita diajarkan buat fokus pada hafalan materi. Ya nggak salah sih, tapi ada konsekuensinya juga. Sistem kayak gini cenderung kurang mendorong kreativitas dan inovasi. Alih-alih dikasih ruang buat ngembangin keterampilan berpikir kritis dan kreatif, kita malah lebih kayak dikasih tugas buat menghafal data-data. Nah, hal lain yang perlu diperhatiin juga, setiap orang itu berbeda kan cara belajarnya. Tapi seringkali sistem pendidikan gak ngasih kesempatan buat menyesuaikan diri dengan gaya belajar individu. Banyak siswa yang akhirnya merasa gak nyaman atau bahkan kesulitan dalam belajar karena gak cocok sama cara yang diajarkan. Dan menurut gua, penting juga di sekolah diajarkan tes IQ karena penting buat bekal siswa setelah lulus. Entah untuk tes melamar pekerjaan atau tes masuk universitas, atau bahkan diajarkan caranya nyari kerja. Itu juga penting. Tapi sayangnya, ini jarang diajarkan di sekolah. Padahal ini keterampilan yang bisa benar-benar bantu kita sukses di kehidupan nyata, ya kan? Yang kedua, gizi itu penting banget buat perkembangan otak kita, apalagi waktu masih anak-anak. Otak kita butuh banyak nutrisi seperti protein, vitamin, dan mineral supaya bisa berkembang dengan baik. Nah, kalau dari kecil gak dapat asupan gizi yang cukup, perkembangan otak bisa terganggu. Malnutrisi atau kurang gizi pada masa anak-anak itu bisa bikin kerusakan permanen pada otak. Anak-anak yang kurang gizi seringkali punya kemampuan belajar yang lebih rendah karena otak mereka gak berkembang secara optimal. Akibatnya, mereka mungkin kesulitan fokus, mengingat atau memahami pelajaran di sekolah. Jadi, performa akademisnya juga jadi nggak maksimal. Lalu, keluarga dengan latar belakang ekonomi yang kurang mampu seringkali nggak bisa memberikan asupan gizi yang cukup buat anak-anaknya. Makanan sehari-hari mungkin kurang bervariasi dan nggak memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan otak untuk berkembang dengan optimal. Buat tingkatin IQ dan kemampuan belajar anak-anak di Indonesia, penting banget buat mereka dapat asupan gizi yang cukup dan akses ke layanan kesehatan yang memadai. Program-program pemerintah dan komunitas yang fokus pada peningkatan gizi dan kesehatan bisa benar-benar bantu dalam hal ini. Kalau anak-anak sehat dan dapat nutrisi yang baik, mereka bisa tumbuh dengan otak yang berkembang secara optimal, siap buat belajar dan berprestasi di sekolah. Jadi, gimana dengan program makan siang gratis di sekolah? Apakah kalian setuju? Atau ada cara lain yang menurut kalian lebih oke? Coba tulis di komentar. Yang ketiga, masih banyak banget sekolah di daerah terpencil atau pedesaan yang kekurangan fasilitas dasar. Misalnya bangunan sekolah yang gak layak pakai, gak ada perpustakaan, laboratorium, atau bahkan alat tulis dan buku pelajaran yang memadai. Bayangin aja gimana anak-anak bisa belajar dengan baik kalau kondisi sekolahnya aja kurang mendukung. Nah, di sini pemerintah harus banget turun tangan buat memperbaiki fasilitas sekolah biar semua anak punya kesempatan belajar yang sama, baik di kota besar maupun di desa terpencil. Nah, masalah lainnya adalah pelatihan guru yang terbatas. Guru adalah kunci utama dalam pendidikan. Kalau pemerintah nggak menyediakan pelatihan yang cukup untuk guru, kualitas mengajar jadi nggak maksimal. Guru butuh pelatihan terus-menerus biar bisa mengajar dengan metode yang efektif dan sesuai perkembangan zaman. Dengan guru yang terlatih baik,
murid bisa belajar lebih baik dan berkembang secara optimal. Seperti gua dulu sekolah, guru jarang masuk kelas, jadi kebanyakan jam kosong gitu. Dan cara mereka ngajar dengan satu arah yang kadang bikin ngantuk, kayak dengerin dongeng sebelum tidur. Dan menurut gua itu harus diperbaiki ya, buat siswa jadi lebih interaktif dalam proses belajar mengajar. Masalah lainnya adalah kesenjangan ekonomi dan sosial. Anak-anak dari keluarga yang kurang mampu seringkali nggak punya akses yang sama ke pendidikan dan kesehatan berkualitas. Ini bisa bikin mereka tertinggal dibandingkan anak-anak dari keluarga yang lebih mampu. Program beasiswa, bantuan sosial, dan dukungan finansial dari pemerintah bisa membantu mengatasi masalah ini. Dengan begitu, semua anak punya kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Dan yang terakhir, salah satu faktor kenapa IQ di Indonesia bisa rendah, karena masih banyak orang yang percaya sama hal-hal mistis yang gak masuk akal. Misalnya, kalau ada yang sakit, lebih banyak yang percaya itu karena kena roh jahat daripada cari penjelasan ilmiah dan pergi ke dokter. Nah, kepercayaan kayak gini bisa bikin orang jadi kurang terbuka sama ilmu pengetahuan dan teknologi yang padahal penting banget buat ningkatin kemampuan berpikir dan belajar. Selain itu, kalau masyarakat terlalu fokus sama hal-hal mistis, bisa-bisa waktu dan energi yang seharusnya buat belajar malah habis buat ritual yang gak jelas. Misalnya, ketika mau ujian, tes kerja, atau kompetisi, ada yang lebih pilih datang ke paranormal daripada baca buku atau belajar. Ini jelas bisa ngaruh ke perkembangan intelektual. Kepercayaan mistis juga seringkali bikin anak-anak gak diajari buat berpikir kritis. Dari kecil mereka diajari buat nerima aja semua yang dibilang orang tua atau tokoh masyarakat tanpa bertanya atau cari tahu sendiri. Padahal kemampuan berpikir kritis penting banget buat perkembangan otak dan IQ. Jadi kira-kira berapa skor IQ kalian? Kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.